Halo parents! Saat sedang hamil, parents pasti menghadapi banyak pantangan dan jadi lebih berhati-hati pada banyak hal termasuk makanan. Parents pasti tidak ingin terjadi hal buruk pada kandungan parents, bukan? Sampai hari ini, makanan apa saja nih yang parents sukai tapi parents sudah tidak bisa konsumsi karena sedang hamil? Share di kolom komentar ya! Tapi sebenarnya, apa saja sih pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil? Simak ulasannya bersama Squad Parents. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol bel di sebelah kiri untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Squad Parents. Masa kehamilan adalah masa yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap wanita. Selain menjadi masa yang paling membahagiakan bagi setiap wanita, masa ini juga menjadi masa yang paling merepotkan bagi parents karena banyak hal yang harus parents hindari demi keselamatan buah hati parents. Ada beberapa pantangan dan hal-hal yang harus dihindari ibu hamil saat sedang hamil. Apa sajakah itu? Parents pasti sering mendengar jika ibu hamil dilarang makan makanan yang difermentasi karena bisa berbahaya bagi kandungan. Hal ini adalah fakta. Tape, yogurt, kimchi, dan makanan lain yang difermentasi adalah makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil karena ini mengandung gula alkoholik. Meski tidak mengkonsumsi alkohol secara langsung, tapi tetap saja gula alkoholik masih mengandung alkohol yang berbahaya bagi kandungan parents. Selain tape dan yogurt, durian adalah jenis buah yang juga harus dijauhi oleh ibu hamil karena juga mengandung gula alkoholik seperti halnya tape. Gula alkoholik atau makanan yang mengandung alkohol berbahaya bagi kandungan parents karena dapat berbahaya bagi kesehatan bayi parents. Alkohol yang terdapat pada tape, durian, dan yogurt dapat masuk ke dalam tubuh bayi melalui plasenta yang akan mengganggu fungsi hati dari bayi. Pada akhirnya, gangguan fungsi hati ini akan menyebabkan bayi lahir dalam kondisi kuning. Berendam air panas dan juga sauna saat hamil mungkin menjadi pilihan untuk beberapa ibu supaya bisa menghilangkan stres dan menenangkan dirinya. Meski terlihat biasa saja, namun sebenarnya berendam air hangat dan juga sauna memiliki resiko yang cukup berbahaya bagi ibu hamil dan juga janinnya. Bagi kaum wanita yang tidak hamil, sauna bermanfaat untuk menghilangkan stres, nyeri tubuh, serta mengeluarkan racun-racun yang dikeluarkan melalui keringat. Tetapi untuk ibu hamil, terutama di trimester awal kehamilan, kegiatan sauna atau berendam air panas sebaiknya memang tidak perlu dilakukan. Sauna saat hamil dapat meningkatkan potensi komplikasi kehamilan terjadi pada ibu. Hal ini sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sauna saat hamil bisa meningkatkan kelahiran cacat dan spina bifida, yaitu kelainan di tulang belakang pada bayi. Hal ini dapat terjadi karena suhu di dalam sauna mempengaruhi suhu tubuh ibu. Risiko ini muncul akibat suhu di dalam ruangan sauna yang panas, sehingga ibu yang hamil tidak dapat mengeluarkan panas tubuhnya dan akhirnya terjadi hipertermia. Ketika hipertermia terjadi, tekanan darah akan menurun. Jika tekanan darah menurun pada ibu yang hamil, maka menyebabkan penurunan distribusi oksigen dan zat gizi pada janin. Kekurangan oksigen dan zat gizi pada janin mengakibatkan berbagai komplikasi seperti berat badan lahir rendah, kecacatan pada bayi, bahkan kematian janin atau keguguran. Sama halnya dengan sauna, berendam air panas juga dapat menyebabkan hipertermia pada ibu hamil. Karena pada umumnya, parents akan berendam dalam suhu sekitar 38,9 dan biasanya akan dilakukan selama 10-20 menit. Seiring dengan kenaikan suhu pada tubuh parents, maka resiko hipertermia pun juga semakin besar pada parents. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar ibu tidak melakukan sauna saat hamil. Walaupun begitu, mengurangi rasa sakit pada punggung dan menurunkan tingkat stres adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Ada beberapa pilihan lain yang bisa Anda lakukan untuk menenangkan diri selain dengan sauna, yaitu pijat dengan tukang pijat profesional yang bisa menangani ibu hamil agar tubuh parents lebih rileks, atau mandi dengan air hangat tanpa berendam, atau bisa juga dengan melakukan olahraga seperti yoga dan olahraga ringan lainnya.
Parents, selama masa kehamilan, ibu hamil memang tidak disarankan untuk makan makanan seperti sushi mentah dan juga sashimi. Makanan yang tidak dimasak dengan baik atau tidak matang beresiko besar membawa bakteri Toxoplasma yang bisa membahayakan janin parents nantinya. Kalau parents ingin mengkonsumsi sushi, usahakan sushi yang parents makan dalam keadaan matang dan tidak mentah ya. Selain sushi dan sashimi, parents juga harus berhati-hati pada daging dan telur yang tidak dimasak dengan sempurna. Telur dan daging yang tidak dimasak hingga matang dapat membuat ibu hamil mengalami penyakit karena bakteri seperti Listeria, Salmonella, dan E. coli. Bakteri-bakteri ini dapat membuat ibu hamil menghadapi kondisi kesehatan serius seperti keguguran atau bayi lahir cacat. Untuk itu selalu berhati-hati ya parents saat makan makanan apapun, terutama jika parents saat ini sedang hamil. Makanlah makanan yang dimasak dengan sempurna untuk menghindari resiko kesehatan yang akan berdampak pada keselamatan si kecil. Meski ibu hamil sering mengalami gangguan tidur, terutama pada trimester ketiga kehamilan, tapi hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kurang tidur akan berdampak buruk bagi kehamilan parents. Penelitian menunjukkan bahwa insomnia atau susah tidur saat hamil berhubungan erat dengan peningkatan resiko terkena hipertensi dan diabetes dalam kehamilan, preeklampsia, dan depresi pasca melahirkan. Untuk menyiasatinya, parents bisa mencoba untuk lebih rutin berolahraga saat hamil, menetapkan jadwal tidur yang teratur, menciptakan suasana nyaman saat tidur, dan hindari stres. Bila tidur masih kurang dan susah, coba menghirup aromaterapi sebelum tidur dan penuhi kebutuhan tidur yang kurang dengan tidur siang atau mungkin meneruskan tidur di pagi hari agar kebutuhan tidur parents tetap tercukupi. Masalah berat badan berlebih memang menjadi masalah dari banyak parents yang mungkin sedang mengalami masa kehamilan. Beberapa ibu hamil ada yang mengalami kenaikan badan yang drastis saat hamil dan sebagian lagi tetap normal. Ibu hamil memang berbadan 2, tetapi bukan berarti porsi makannya juga bertambah 2 kali lipat. Kelebihan berat badan saat hamil bisa meningkatkan banyak masalah kesehatan pada parents. Saat berat badan berlebih, parents akan menghadapi resiko kenaikan tekanan darah, diabetes saat masa kehamilan atau diabetes gestasional, dan resiko obesitas pada anak nantinya. Sebagai patokan, pada trimester kedua, ibu hamil perlu menambah 340 kalori per hari dibandingkan porsi makan sebelum hamil. Sedangkan pada trimester ketiga, ibu hamil perlu menambahkan 450 kalori per hari. Dengan asupan yang tepat, maka parents tidak akan mengalami kelebihan berat badan yang beresiko membahayakan parents dan juga si kecil dalam kandungan. Beberapa ibu hamil masih senang mengkonsumsi minuman berkafein selama hamil, seperti kopi, teh, dan juga coklat. Meski batas aman konsumsi kafein harian untuk ibu hamil adalah 200 mg atau setara dengan 2 cangkir kopi instan, namun parents tetap disarankan untuk sebisa mungkin menghindari konsumsi kafein saat sedang hamil, karena resiko kafein yang bisa membahayakan janin di dalam kandungan cukup besar. Konsumsi kafein baik secara rendah tetap dapat meningkatkan kemungkinan resiko keguguran ataupun bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Tidak hanya makanan mentah atau setengah matang yang harus dihindari oleh parents yang sedang hamil. Parents juga dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan kaleng dan makanan kemasan lainnya yang tinggi gula dan garam. Ini termasuk makanan kalengan berupa buah atau sayuran kaleng, juga minuman kemasan seperti soda. Makanan dan minuman kemasan memang sebaiknya dihindari karena kemungkinan infeksi bakteri yang mungkin terbawa di dalam makanan tersebut. Masa kehamilan menjadi masa ketika sistem kekebalan tubuh berada pada titik paling lemah dan tubuh parents rentan terhadap semua jenis infeksi bakteri dan virus. Selain itu, semua yang masuk ke dalam tubuh parents akan berdampak langsung pada bayi yang sedang tumbuh karena anak akan mendapatkan nutrisi dari tubuh ibunya. Itulah mengapa parents hanya disarankan untuk mengkonsumsi produk segar saja dan menghindari semua yang telah dikalengkan, dikemas, serta dibotolkan. Faktor risiko dalam makanan kemasan termasuk makanan kalengan terletak pada banyaknya tambahan bahan yang ada di dalam makanan tersebut. Pertama, makanan kemasan dibuat untuk tujuan umur simpan yang sangat lama, sehingga ditambahkan pengawet dan lemak trans di dalamnya.
Aspek negatif lainnya dari makanan kaleng adalah makanan tersebut dikemas dalam wadah logam atau plastik. Memang, wadah-wadah ini terbuat dari bahan food grade, tetapi bahan kimia yang digunakan dalam produk ini bisa bocor dan meresap ke dalam makanan, menjadikan makanan tersebut berbahaya bagi parents dan juga bayi. Beberapa penelitian menunjukkan bahan kimia dalam makanan kemasan juga beresiko meningkatkan keguguran pada ibu hamil. Itulah mengapa parents tidak disarankan untuk konsumsi makanan dan minuman kemasan karena kandungan bahan kimia yang cukup tinggi. Parents juga sebaiknya tidak makan makanan siap saji yang bisa dihangatkan di wadah makanannya sendiri. Kandungan BPA dalam kantong plastik atau kaleng membuat tingkat paparan zat kimia menjadi sangat tinggi, sehingga berbahaya untuk kesehatan bayi yang ada dalam kandungan parents. Untuk parents yang kebetulan memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau bahkan anjing, selama masa kehamilan sebaiknya hindari membersihkan litter box hewan peliharaan parents ya. Kotoran kucing merupakan habitat untuk parasit Toxoplasma gondii yang berbahaya bagi ibu hamil. Gejala infeksi parasit mungkin tidak dirasakan dan disadari pada awalnya, tetapi parents bisa saja mengalami keguguran atau melahirkan bayi lahir dalam keadaan meninggal. Selain itu, jika bayi tetap dapat lahir dengan selamat, infeksi parasit ini akan membuat bayi mengalami kejang atau menderita gangguan mental. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk menghindari binatang peliharaan. Mintalah suami atau anggota keluarga lain untuk merawat kucing kesayangan Anda untuk sementara. Nah parents, itulah beberapa pantangan ibu hamil yang sebaiknya parents hindari. Tetap berhati-hati selama masa kehamilan ya parents. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini pada parents yang lain agar lebih banyak parents yang mengetahui informasi ini. See you on the next video parents!